Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran kita masih tentang teks anekdot, materi kelas 10 semester ganjil. Namun untuk pembahasan kali ini yaitu kebahasaan teks anekdot. Ya, lanjutan dari struktur teks anekdot. Masih bersama saya, Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Namun sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baik, untuk kebahasaan teks anekdot, yang pertama yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kemudian kalimat tanya retoris, konjungsi waktu atau kronologis, kemudian kata kerja aksi, kalimat perintah, dan kalimat seru. Ada 6 ya. Baik, untuk penjelasannya mari kita simak bersama-sama. Baik, untuk kebahasaan teks anekdot yang pertama yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Apa maksudnya? Ya, suatu kalimat yang menyatakan peristiwa, kejadian, perbuatan, pekerjaan, atau berita yang terjadi pada waktu lampau atau masa lalu. Ya, sesuai dengan namanya yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Berarti ya peristiwa atau kejadiannya ya terjadi pada waktu lampau atau masa lalu. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu ada kata dahulu, kemarin, dan lain-lain. Ya, jadi nanti kalau kalian baca teks anekdot ada kata dahulu, kemudian ada kata kemarin, berarti itu termasuk kalimat peristiwa masa lalu atau kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, ini mudah untuk dipahami. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu kalimat tanya retoris. Apa itu retoris? Kalimat tanya retoris adalah kalimat pertanyaan atau kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Ya. Kalau kita memahami kalimat tanya yaitu sebuah kalimat yang memerlukan atau membutuhkan jawaban. Namun untuk kalimat tanya yang jenis retoris, ya, kalimat pertanyaan atau kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, jadi hanya pertanyaannya saja, tidak membutuhkan jawaban. Biasanya digunakan untuk meminta penjelasan, memberi semangat, menggugah hati, memotivasi, mengkritik, dan memberi kesadaran. Ya, jadi diingat-ingat ya, untuk kalimat tanya jenis retoris yaitu kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Biasanya untuk minta penjelasan, beri semangat, menggugah hati, motivasi, mengkritik, dan memberi kesadaran. Nah, ini khusus ya, tidak membutuhkan jawaban. Kalau nanti ada pertanyaan tentang retoris, apa itu kalimat retoris? Kalimat tanya retoris berarti kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Seperti itu. Nah, untuk contoh kita simak bersama-sama. Ya, ada dua ya. Yang pertama, mana mungkin kita mampu membalas jasa kedua orang tua kita? Nah, ini kan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Namun, ya memerlukan apa ya? Sebuah pemikiran, hal yang perlu kita pikirkan bahwasanya mana mungkin kita mampu membalas jasa kedua orang tua kita. Ini kan tidak membutuhkan jawaban, tapi membutuhkan ini ditujukan untuk apa? Pemikiran, ya, sebuah pemikiran. Mana mungkin sih kita mampu membalas jasa kedua orang tua? Jawabannya tidak mungkin. Namun ini tidak perlu dijawab ya, perlu kita pahami bersama, kita perlu renungkan, nah, kita renungkan ya, kita pahami bersama. Kemudian yang kedua yaitu apakah nasib kita akan berubah? Mohon maaf ya ada kurangan. Apakah nasib kita akan berubah tanpa ada usaha? Nah, ini kan tidak perlu jawaban, tapi membutuhkan sebuah tindakan, sebuah renungan, kemudian ada tindakan. Kalau kita tidak ada usaha, tentu tidak akan ada perubahan. Nah, namun pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Ya. Baik, sampai sini jelas ya. Oke. Kemudian konjungsi waktu atau kronologis. Ya. Kata hubung yang menyatakan hubungan waktu atau kronologis. Ya, seperti kata hubung kemudian,
lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain-lain. Nah, untuk contohnya, ya, Onyot si tukang becak akhirnya makan sepiring nasi hanya dengan kerupuk dan sedikit sambal. Ya, jadi di sini ada kata hubung yang menyatakan waktu atau kronologis akhirnya. Onyot si tukang becak akhirnya, ini kan berhubungan dengan waktu. Makan sepiring nasi hanya dengan kerupuk dan sedikit sambal. Jadi nanti ketika kalian menganalisis kebahasaan teks anekdot, ya, ketika menemukan ada kata hubung kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan waktu yang lain, ya, itu termasuk konjungsi waktu atau kronologis. Ya, mudah ya. Kita lanjutkan. Kemudian kebahasaan yang keempat yaitu kata kerja aksi. Apa itu kata kerja aksi? Kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek, ya, sedang melakukan suatu aksi. Subjek sedang melakukan suatu aksi atau kegiatan atau pekerjaan. Istilah lainnya, kata kerja yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Ya, diingat-ingat ya. Untuk kata kerja aksi ini, yaitu subjek melakukan sebuah perbuatan atau aksi atau pekerjaan, ya, yang nyata ya. Umumnya berawalan me dan ber. Ingat-ingat ya. Umumnya berawalan me dan ber. Contoh, kata kerja aksi, memukul, melempari, berlari, menyiram, menulis, membaca, berjalan, dan lain sebagainya. Ingat-ingat ya. Kata kerja aksi, subjek sedang melakukan perbuatan yang nyata. Umumnya, kata kerja yang memuat aksi berawalan me dan ber. Contohnya di situ sudah ada banyak. Nanti ketika kalian menganalisis kebahasaan dari teks anekdot, ya, silakan kalian cari yang berawalan me dan ber. Jika sudah menemukan, kemudian kalian pahami apakah itu wujud dari aksi atau pekerjaan atau bukan. Jika itu perbuatan, maka termasuk kata kerja aksi. Baik, mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kelima yaitu kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, sesuai namanya yaitu perintah ya. Berarti meminta atau memerintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri dari kalimat ini adalah kata kerja yang diimbui dengan akhiran lah atau kan. Nah, jadi nanti kalau kalian menganalisis kebahasaan teks anekdot yang ada akhiran lah, ya, kata kerja yang diimbui, ya, kata kerja yang diimbui dengan akhiran lah atau kan, berarti itu termasuk kalimat perintah. Nah, contohnya, taruhlah buku-buku di almari agar terlihat rapi. Nah, di sini ada akhiran lah. Ya, taruh itu kan kata kerja, kemudian diimbui dengan akhiran partikel lah. Taruhlah buku-buku di almari agar terlihat rapi. Tutuplah pintu itu. Masuklah ke kelas karena bel sudah berbunyi. Nah, itu kalimat perintah. Nah, ini mudah ya dipahami. Kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir yaitu kalimat seru. Ya, apa itu kalimat seru? Kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman perasaan. Beda ya dengan kalimat perintah ya. Kalau perintah tadi meminta untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat seru yaitu kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman perasaan. Nah, kalau kalimat perintah itu berupa fisik ya, meminta untuk melakukan sebuah perintah. Kemudian untuk kalimat seru ini mengungkapkan kekaguman perasaan, rasa ya, yang dibahas di sini yaitu perasaan. Karena rasa kagum berhubungan dengan sifat atau kata sifat, ya. Kalimat seru dibentuk dari kalimat yang predikatnya kata sifat atau adjektiva. Ya, berarti yang masuk dalam pembahasan kalimat seru yaitu ya kata kerjanya atau predikatnya yaitu kata sifat. Ya, kalau kalimat perintah itu kata kerjanya yaitu predikatnya itu kata kerja, sedangkan kalimat seru
karena berhubungan dengan perasaan, maka predikatnya yaitu kata sifat atau adjektiva. Untuk contohnya, yang pertama yaitu astaga, bukuku tertinggal. Astaga, bukuku tertinggal. Kemudian, alangkah manisnya gadis itu. Manisnya. Ya. Dari kalimat seru ini bisa kita pahami bahwasanya dalam kebahasaan teks anekdot, ya, ini muncul di beberapa contoh. Ya, nanti ketika kalian menganalisis untuk kalimat seru, silakan cari yang kata kerjanya atau predikatnya yaitu kata sifat. Ya, kalau kalimat perintah predikatnya kata kerja, sedangkan kalimat seru predikatnya kata sifat. Bagaimana? Sudah paham ya? Baik. Ya, bagaimana? Sudah paham tentang kebahasaan teks anekdot? Coba kita ingat kembali. Yang pertama yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu yang ditandai dengan dahulu dan lain sebagainya. Kemudian kalimat tanya retoris, kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian konjungsi waktu yaitu kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Ya, pada akhirnya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu kata kerja aksi. Ya. Subjek melakukan sebuah aksi atau perbuatan. Nah, itu kata kerja aksi. Kemudian kalimat perintah yang meminta untuk melakukan sebuah perintah. Kemudian kalimat seru yaitu mengungkapkan kekaguman perasaan. Nah, seperti itu penjelasan dari kebahasaan teks anekdot. Baik, penjelasan tentang kebahasaan teks anekdot, utamanya tentang kebahasaan teks anekdot. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Jika ada kesulitan, silakan dipahami kembali dan bisa membaca sumber-sumber yang lain untuk memudahkan atau menambah informasi tentang kebahasaan teks anekdot. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.